Aku yakin dua gadis itu belum keluar dari Pawanawan. Di malam sunyi di kediaman sang pangeran, ia tengah berkumpul bersama para pengawal yang juga sahabat karibnya. Obrolan mereka pun beralih pada dua gadis rupawan yang belakangan ini menjadi pusat perhatian. Gadis-gadis itu, yang telah disembunyikan dan dijauhkan dari wilayah kekuasaan Pawanawan, memicu kecurigaan mereka terhadap sang adik pangeran yang sering berada di sekitar tempat persembunyian tersebut. Kecurigaan itu makin kuat karena upaya untuk menemukan kedua gadis tersebut selalu berakhir dengan kegagalan. Di tengah diskusi hangat itu, tiba-tiba muncullah sosok misterius bertopeng. Anehnya, tak seorang pun mengenali siapa di balik topeng itu. Tanpa banyak bicara, pertarungan pun pecah. Karena sang pangeran tidak gemar belajar ilmu kanuragan, ia dengan mudah dikalahkan dan kemudian dibawa pergi oleh sosok misterius tersebut. Betara. Hei, pangeran. Kamu harus bertanggung jawab atas semua perbuatanmu. Kalian benar-benar kesatria rombengan yang tidak tahu bedanya gegaman dengan ageman. Keris kalian itu ageman, bukan gegaman. Bagaimana mungkin seorang kesatria calon penguasa Pawanawan mau berkelahi dan memakai ageman? Ampun Gusti, kami sudah melakukan perlawanan habis-habisan. Tapi dia mampu melumpuhkan kami bertiga. Betul Gusti. Betul Gusti. Dia membawa kabur Pangeran Menak Merdawa. Semua ini terjadi karena kelemahan pengamanan kita. Apalagi Kabar penculikan sang pangeran pun sampai ke telinga sang raja. Amarahnya meledak, menyalahkan sistem pengamanan istana yang begitu lemah. Sebagai ayah dan penguasa besar kerajaan Pawanawan, kekhawatiran membuncah di hatinya. Ia segera mengumpulkan para penasehat untuk menyusun strategi, termasuk mengirim utusan ke negeri-negeri tetangga untuk menyelidiki lebih lanjut. Sang Prabu juga memberikan perintah tegas agar setiap orang mewaspadai segala bentuk penculikan, terutama yang mungkin dilakukan oleh pihak luar negeri. Akan kesepakatan bahwa negeri Pawanawan adalah negeri damai yang lebih mengutamakan rembukan daripada perang. kedamaian pun harus dijaga dengan para prajurit dan para pangeran yang tangguh. Tidak loyo seperti mereka ini. Yang kerjanya cuma menghamburkan kekayaan orang tua dan mengumbar kesenangan. Sekarang begini. Kerahkan semua prajurit dan telik sandi untuk mencari putraku di semua negeri tetangga sampai dapat. Baik, Gusti. Berapa gadis yang telah kamu renggut kesuciannya? Jawab. Apa urusanmu? Aku salah seorang dari rakyatmu yang tidak bisa menerima kelakuan calon rajanya seperti binatang. Baik. Aku khawatir kalau yang menculik Merdawa adalah mata-mata dari negeri Paguhan. Negeri itu selalu membuat gara-gara. Dan celakanya, Merdawa sama sekali tidak memiliki ilmu. Sementara itu, di Istana Kedaton, permaisuri sang raja diliputi kecemasan akan nasib putra tercintanya yang belum juga ditemukan.
Adik perempuan sang pangeran pun mencurigai adanya pengkhianatan dari dalam istana. Ia yakin penculik sang kakak adalah orang dalam. Kecurigaan ini sempat membuat sang raja berpikiran sama. Namun, sebelum segalanya terbukti, tiba-tiba sebuah anak panah tertancap di atas singgasananya, dilemparkan oleh sosok bertopeng bernama Bandagina. Sosok itu segera melarikan diri setelah menunjukkan dirinya. Sang raja, dengan firasat kuat, memutuskan pergi sendiri, tanpa pengawal, menuju tempat rahasia yang diyakini sebagai lokasi sang putra, demi mengungkap kebenaran. Kanda Betara, sepertinya ada pesan Kanda. Kalau anakmu ingin selamat, datanglah ke ruang rahasia Kedaton di sayap kanan. Jangan bawa pengawal. Apa pesannya, Kanda? Aneh. Surat ini menyuruh kita ke ruang rahasia Kedaton. Pasti pengirimnya orang yang kenal dengan seluk-beluk Kedaton. Jangan-jangan Kumarakumba. semula saya mencurigainya. Tapi nada suratnya sangat berbeda. Kumara selalu menulis dengan santun, walau dia marah sekalipun. Sebaiknya kita cepat ke sana, Kanda Betara. Di tempat lain, sosok bertopeng Bandagina menyelinap ke dapur istana. Sang juru masak terkejut saat pintu dapur terbuka, namun tak menemukan siapapun. Ketika pintu kembali tertutup, ia pun diculik. Dalam upaya pelarian, Bandagina dengan mudah mengalahkan para penjaga yang berpatroli. Tanpa kesulitan berarti, ia membawa pergi sang juru masak ke suatu tempat yang belum diketahui. Ada siapa, Gul? Gul? Nggak ada kok. Wah, sepi, nggak ada siapa-siapa di sini.
Romo Betara. Merdawa, Anakku. Jangan dekati dia sebelum kalian memenuhi semua tuntutanku. siapa dia Merdawa? Saya sudah tidak tahan. Kenapa kamu menyiksa anakku? Apa salah dia? Anakmu telah menghambur-hamburkan kekayaan negeri ini. Di ruang rahasia istana, Raja, Permaisuri, dan sang putri menemukan pangeran tergantung dengan tangan terikat. Ketika sang raja hendak mendekat, Banda Gina menghadangnya. Sang raja bertanya, apa dosa anaknya hingga diperlakukan demikian? Dengan suara tegas, Banda Gina mengungkap bahwa sang pangeran telah mencemari dua gadis tak bersalah hingga salah satunya hamil. Ia menunjukkan bukti di hadapan sang raja. Tak lama, muncul Banda Gina lainnya yang membawa sang juru masak istana. Dalam keadaan tertekan, sang juru masak mengakui bahwa ia selama ini mencampurkan obat perangsang dan obat tidur ke dalam makanan atas perintah pangeran. Pangeran pun, dengan penuh penyesalan, mengakui semua perbuatannya. Ketegangan memuncak saat identitas Banda Gina terungkap. Ternyata, salah satu dari mereka adalah adik kedua sang raja sendiri. Sang raja, dengan bijak, menegur putranya dan memperingatkan bahwa pewaris tahta tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Meski perbuatannya keji, sang pangeran akhirnya dimaafkan. Ia pun menjadikan para wanita yang menjadi korban sebagai selir kerajaan sebagai bentuk tanggung jawab. Ia bertobat dengan sepenuh hati, dan sang Batara pun memberinya nasihat agar menjalani hidup lebih mulia. Sang Prabu pun lega melihat perubahan dalam diri putranya. Dia suka merusak anak gadis orang. Bohong! Bohong! Bertambah lagi kebusukannya. Bahwa dia pun sudah jadi pembohong. Yunda, hentikan Kisana menyiksa anakku. Bebaskan dia. Dan aku rela untuk menjadi penggantinya. Buat apa kamu mengorbankan dirimu untuk anak dia? Bahkan dalam hatinya tidak pernah ada keniatan dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Dia cuma mengharapkan bagaimana secepatnya orang tuanya mati dan menyerahkan tahta kepadanya untuk bersenang-senang. Anakku. Romo, itu tidak benar. Tara, tanyakan kepada anak itu. Berapa gadis yang telah dia rusak? Tanyakan. Katakan anakku. Itu bohong, Romo. Baik. Romo, jangan percaya. Kalau anakmu tidak mau menjawab, aku akan memberikan bukti. Lihat ini. Lihat mereka. Apa ini semua? Semua gadis yang hamil ini adalah hasil perbuatan anakmu, Betara. Ah, Bohong! Semua itu bohong! Baik. Ayo, Cahayu. Ceritakan kepada Sang Betara apa yang dilakukan pangeran itu. 2 kali hamba berdua adik hamba hampir oleh Pangeran Merdawa.
Ceritakan, apa yang kamu lakukan kepada gadis-gadis itu sebelum dinodai oleh tuanmu? Baik Gusti. Hamba ditugaskan mencampur makanan dan minuman dengan obat perangsang. Kadang-kadang obat tidur. Kemudian disuguhkan kepada gadis-gadis yang dipilih Gusti Pangeran Merdawa. Katakan anakku, apa benar semua yang dikatakan manusia bertopeng itu? Benar, Romo. Maafkan saya, Romo. Maafkan saya. Sekarang kumaafkan. Semua akan kujadikan selir. Ken, Cendrika, maafkan kelakuan saya selama ini. Sama-sama, Pangeran. Terima kasih, Kisanak. Kisanak telah menyelamatkan anakku. Dan siapa sebenarnya Kisanak? Kumarakumba. Kumarakumba. Romo. Kumara. Begitulah Merdawa. Kamu akan menjadi raja pengganti ayahmu. Dengarkan baik-baik. Eyang selalu menekankan kamu untuk tidak berbohong. Karena sumber dari segala malapetaka berangkat dari kebohongan. Pagi bicara lain, sore lain, malam lain. Chandrika. Terima kasih. Hamba mengerti, Eyang Resi. Sekarang hamba bertobat. Bagus, bagus. Segala ketegangan pun akhirnya mencair. Kedamaian kembali menyelimuti kerajaan. Namun, sang adik perempuan pangeran tak lupa bertanya kepada dua gadis pendekar yang pernah disembunyikan, apakah mereka ingin tinggal di istana atau melanjutkan perjalanan. Dengan tenang, kedua pendekar itu memilih untuk pergi. Mereka ingin kembali berkelana, melihat dunia yang lebih luas, setelah sekian lama hidup dalam keterbatasan di padepokan. Bagus. Dinda Kumarakumba. Iya, Kanda. Selama ini Dinda Kumara sebenarnya telah memperingatkan hamba dengan mengenakan topeng kayu Bandagina. Terima kasih, Dinda. Dinda akan selalu memperingatkan Kanda. Karena Dinda menginginkan Kanda menjadi betara yang adil dan berwibawa. Sekali lagi terima kasih, Dinda.
Sepertinya Kumarakumba naksir kamu. Ah, Yunda, dia kan laki-laki gemula, Yunda. Dia pasti lebih cerewet dari saya. Maaf, kalian ingin menetap di sini? Maaf, Pangeran. Kami masih ingin melanglang jagat. Masih banyak yang ingin kami lihat. Wah, sayang sekali. Maaf, Pangeran. Terima kasih. Pangeran telah menyelamatkan kami. Sama-sama.